Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwit. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Saya masih mau bicara tentang kasus hukum yang melanda Pastor Gilbert Lumoindong, seorang pendeta dan tokoh Kristen yang cukup ternama dan cukup dihormati. Saya mau bicara tentang keadilan untuk semua dan bahwa semua setara di hadapan hukum. Apabila Pastor Gilbert Lumoindong, laporan polisinya diproses dan dilanjutkan oleh polisi, maka saya secara pribadi juga meminta dan mendesak pihak kepolisian untuk melanjutkan kembali proses hukum terhadap Ustadz Abdul Somad yang pernah dilaporkan pada 2019 lalu terkait penistaan agama Kristen yang berkata bahwa di dalam salib ada jin kafir. Ini adalah dugaan penistaan agama juga yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, tetapi tidak pernah berjalan sampai saat ini. Maka demi keadilan, jika Gilbert diproses, maka ini juga harus dilanjutkan. Di luar itu saya berharap bahwa semua kasus-kasus seperti ini tidak perlu harus berakhir di ranah hukum. Saya memilih semua ini diselesaikan dengan damai, dengan perdamaian, dan saling tidak menyinggung antara satu dengan yang lain yang berbeda keyakinan. Bangsa ini dulu baik-baik saja sebelum kelompok-kelompok radikal semakin merajalela di republik ini. Dan saya berharap pihak kepolisian tegas dalam hal ini, lindungi semua warga negara dan tidak membeda-bedakan siapapun di dalam pelaksanaan proses hukum. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang pendeta Gilbert Lumoindong ya, yang memang sedang viral sekali, apalagi sekarang sudah resmi dilaporkan ke kepolisian. Dan tentu saja hal ini membuat heboh seluruh dunia diskusi lintas iman. Banyak teman-teman, terutama dari kaum Laskar Polycardos dan Polycardos, tentu saja tantrum, tentu saja ngamuk, tentu saja langsung mengeluarkan jurus playing victim dengan mengatakan tidak ada keadilan. Kenapa pendeta Gilbert dilaporkan? Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak dilaporkan? Halo, apa nggak salah? Ustadz Abdul Somad itu dilaporkan. Jadi saya ingin luruskan dulu ya. Siapapun warga Indonesia itu berhak melaporkan. Ya, melaporkan siapapun juga. Contoh, saya tidak senang dengan pendeta Mel Atok misalnya. Saya laporkan pendeta Mel Atok. Karena saya warga Indonesia, saya berhak mendapatkan pelayanan di kantor kepolisian. Masalahnya, nanti polisi akan lihat. Polisi akan pelajari, apakah ini layak untuk dinaikkan atau tidak. Apakah memang memenuhi unsur pidananya atau tidak. Jadi siapapun boleh melaporkan, jangan lebay. Ya, jangan lebay teman-teman. Jadi pendeta Gilbert Lumoindong itu dilaporkan oleh Farhad Habas,
dan beberapa orang lainnya di seluruh polda-polda yang ada di Republik Indonesia. Itu hak semua orang. Karena apa? Saya lihat ya, pasal yang disanggakan kepada Gilbert Lumondong itu adalah membuat keonaran. Artinya orang Kristen pun berhak melaporkan. Dan bisa jadi banyak juga orang-orang Kristen yang melaporkan Gilbert Lumondong. Karena yang jadi korban ini adalah teman-teman Kristen juga. Di mana ya bisa dibilang Gilbert ini mempermalukan kekristenan. Seakan-akan bahwa kekristenan itu memang harus ada perpuluhan. Seakan-akan Tuhan, teman-teman Kristen itu butuh persembahan perpuluhan jemaatnya. Ini kan mempermalukan kekristenan. Jadi kalian harus bedain dulu ya. Semua orang boleh melaporkan. Contohnya saya dilaporkan berjilid-jilid oleh para Polikarpus. Segala cara mereka lakukan untuk mencelakai saya. Dibikin laporan di Polda Jatim, di Polda Metro, Polda Sumatera Utara. Bahkan kemarin tuh saya dengar di Polda Jogja juga mereka masukkan. Terus apa yang terjadi? Mental semua kan? Semua Polda mental kecuali Sumatera Utara. Ya saya nggak tahu juga apa yang mereka lakukan dengan Polda Sumatera Utara sehingga hanya Polda Sumatera Utara yang menggubris laporan tersebut dengan memanggil saya sebagai saksi. Sekali lagi ya, dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk dicek apa benar atau tidak. Tetapi apakah saya bersalah? Belum sampai detik ini. Belum sampai detik ini. Dan alhamdulillah masih dijaga oleh Allah dan kita doa bersama tidak akan pernah berubah status tersebut. Saya tidak akan pernah jadi tersangka ataupun yang bersalah. Apapun cara dari Polikarpus. Mari kita doakan. Ya. Terus bagaimana dengan pendeta Gilbert? Ya sama statusnya. Semua orang boleh melaporkan pendeta Gilbert. Nanti polisi yang akan lihat apakah ini ditindaklanjuti atau tidak. Kalaupun ditindaklanjuti, ya nanti akan dipanggil Gilbert untuk diminta keterangan. Kan begitu. Setelah minta keterangan, kalau dilihat memang tidak memenuhi, ya tidak ada kejahatan, unsur pidananya tidak ada, ya pendeta Gilbert akan lepas. Cuman ya ribet gitu kan. Nggak enaknya itu, jadi viral contohnya. Ya, jadi viral, semua orang tahu kan jadi nggak enak. Sama tetangganya yang muslim, sama temannya yang muslim, anaknya punya teman, ya jadi nggak enakan kan gitu. Kalian bisa bayangkan anaknya Gilbert ketemu teman-temannya yang muslim dibilang, wah bapakmu penghujat, kan nggak enak, betul tidak? Terus harus repot-repot nanti kalau dipanggil, bola-balik menyita waktu, ya mau gimana? Ya, mau gimana? Itu konsekuensinya. Begitu juga yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Siapa bilang dia tidak dilaporkan? Ini Polikarpus ini dan para laskarnya harus belajar kalian. Siapa yang bilang Ustadz Abdul Somad tidak dilaporkan? Naik sama saya diskusi. Biar kita buka-bukaan. Ustadz Abdul Somad dilaporkan. Dan salah satu yang melaporkan, itu ada tuh. Joshua Tewu kalau tidak salah melaporkan juga. Terus ada beberapa pendeta lainnya juga melaporkan. Tetapi, ya kepolisian tidak melanjutkannya. Karena melihat tidak ada kejahatan atau pidana yang dilanggar. Jadi polisi terima laporan, tapi mereka pelajari ini benar nggak? Atau cuma laporan palsu gitu. Sama misalnya kalian menuduh, atau kalian menyangkakan bahwa teman kalian nyolong sandal kalian, nyolong barang kalian. Tapi nggak ada bukti, dan polisi melihat bahwa tidak ada kejahatan itu. Tidak ada buktinya. Ya udah, polisi akan hentikan. Sama seperti yang terjadi dengan Ustadz Abdul Somad. Ini Polikarpus ini kan begitu niat waktu itu ingin memenjarakan Ustadz Abdul Somad. Tapi nggak sanggup. Karena memang tidak ada pidana yang dilanggar, teman-teman. Ya, tidak ada. Dan setelah Gilbert ini viral lagi, kembali ini diungkit. Karena memang Polikarpus itu selalu mencari barter. Ya, mereka akan berusaha, istilahnya, berharap ini bisa dinegokan. Kalau Gilbert masuk, harus ada dari Muslim yang masuk. Ya, Ustadz Abdul Somad lah. Kan begitu. Mereka pinginnya seperti itu. Mereka anggap supaya jangan kalah. Ini kan lucu. Ini bukan masalah agama mana yang kalah, agama mana yang menang. Ini untuk NKRI. Nggak ada hubungan, teman-teman. Jangan berpikir, oh kalau Kristen masuk, Islam harus masuk satu. Ini konyol sekali pemikiran seperti itu. Dan yang lebih lucu, itu ditanamkan oleh Polikarpus kepada laskarnya. Dan dipercayai. Kalian bisa lihat, Polikarpus itu, di setiap konten-kontennya selalu bilang apa? Harus ada. Dari Islam juga harus ada, kan begitu. Sama seperti tahun lalu.
Siapa? Waktu KC masuk, mereka bilang harus masuk dari Muslim. Begitu Ustadz Yahya Waloni masuk, mereka bilang, oh kami menang. Ustadz Yahya Waloni lebih terkenal, kalian rugi. Ini kan konyol. Begitu Rudi Simamora ya masuk tahun lalu, disusul Gracia Pelo masuk, terus pendeta Yusuf Manubulu masuk, baru tantrum mereka, ngamuk. Di Muslim harus ada yang masuk. Bang Zuma harus masuk, ya. Ustadz Kainama harus masuk. Dokter Akal HMC harus masuk. Wah, saya segala cara mereka lakukan supaya masuk. Supaya apa? Supaya Laskar Polikardusnya semangat. Kan begitu. Biar Polikardusnya kelihatan ada kerja. Wah, kita berhasil memenjarakan ya Bang Zuma ataupun Dokter Akal HMC, ini terlalu berbahaya channelnya, harus kita masukkan penjara, kan begitu. Ini kan konyol. Kalian pikir hukum sesuka itu? Sana masuk, sini harus masuk, apa-apaan itu. Kalau orang nggak melanggar hukum ya nggak bisa masuk. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Ini kan konyol sekali, teman-teman. Bahkan saya lihat ya, beberapa komal-komal tadi, komal-komal Polikardus itu sudah mulai tuh menggaungkan. Dan kalian akan lihat nih, bentar lagi ya. Ya, kalian akan lihat nih mulai besok akan banjir itu, komal-komal dan juga channel-channel YouTube Polikardus yang mengatakan Ustadz Abdul Somad harus masuk juga. Ustadz Abdul Somad harus dilaporkan juga. Kalau Ustadz Abdul Somad bebas, Gilbert harus bebas juga. Mereka akan teriak seperti itu. Kalau nggak Ustadz Abdul Somad, ya mungkin Kainama. Ustadz Kainama ataupun Bang Zuma atau Kodondi. Ini saya lihat nih, tapi mereka ngincarnya Ustadz Abdul Somad. Karena mereka merasa kalau sempat Ustadz Abdul Somad masuk, ini kemenangan besar bagi mereka. Karena dianggap Ustadz Abdul Somad kan, ya sosok yang sangat besar gitu kan. Jadi satu keberhasilan sekali kalau mereka berhasil membuat masuk Ustadz Abdul Somad. Ini kan jahat sekali saya bilang. Jahat sekali. Dan kalian bisa lihat ya, ini komentar-komentar yang ada di tempat saya. Ya, contoh nih, Somad juga harus ditangkap, jangan tebang pilih Pak Polisi. Lah, orang itu pendeta ceramah buat kajian internal kok. Ngapain pada marah? No, si Somad yang bilang di patung umat lain ada jin kafir. Terus pakai bahasa nengkonye ke kanan apa ke kiri. Pade nggak kelojotan toh umat sebelah, kan gitu. Abdul Somad juga perusak NKRI, doktrinnya bahaya. Gilbert juga perusak NKRI, tangkap orang-orang ini, sumber-sumber radikalisme. Ustadz Kainama, Ustadz Somad pernah mengatakan hal yang kurang pantas tentang Bible, tentang Yesus, tentang Kristen. Masih adakah keadilan di Indonesia? Kan begitu. Nih, kalian bisa lihat ya. Dalam hal ini sepertinya pendeta nggak salah, karena ini di kalangan mereka sendiri. Yang salah yang merekam dan upload. Buat gaduh aja, seperti halnya beberapa waktu lalu terjadi sama Ustadz Abdul Somad. Ini saya jawab aja ya. Yang merekam dan mengupload itu Gilbert Lumondong punya tim. Jadi kalau memang Anda merasa yang salah itu adalah yang merekam, ya marilah. Ya marilah kita panggil tim multimedianya Gereja GBI Glow. Ya karena itu di-live-kan di channel GBI Glow dan juga channelnya Gilbert Lumondong. Tapi yang kerjain ya nggak mungkin Gilbert. Gilbert lagi khotbah di depan. Yang ngerekam ya multimedia, tim multimedianya ya. Terus lanjut nih ya. Nih. Dulu Abdul Somad bilang jin kafir ada di salib, juga ribut-ribut gitu kan. Banyak ini teman-teman. Bahkan kalau di tempat sebelah, nah ini ya. Nih, Pavel. Pendeta Gilbert resmi dipolisikan umat Islam walau sudah cium tangan Yusuf Kala ya. Ini yang lebih konyol teman-teman. Nanti kita akan bahas di konten 1. Di mana teman-teman sebelah, terutama Laskar Polikardus itu ngamuk-ngamuk. Mereka mengatakan ini Gilbert Lumondong tuh rugi besar. Udah capek-capek merendahkan dirinya, udah cium tangan Pak Yusuf Kala, ujung-ujungnya dipolisikan juga gitu. Jadi mereka bilang ini rugi. Nah, inilah saya bilang satu hal yang konyol. Ini satu hal yang konyol dan bodoh. Jadi nggak ada istilah tuh kalau kamu sudah cium tangan Pak Yusuf Kala atau siapapun lah. Artinya itu selesai. Nggak seperti itu teman-teman. Semua warga Indonesia punya hak untuk melaporkan. Seperti yang saya bilang di awal. Semua orang punya hak. Bedanya apa? Kalau dia sudah minta maaf. Bedanya itu akan jadi pertimbangan pihak kepolisian. Ya, kepolisian pasti akan jadikan itu pertimbangan. Bahwa MUI itu sudah memaafkan. Pak Yusuf Kala sudah memaafkan. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia sudah memaafkan. Itu jadi pertimbangan besar. Itulah kenapa itu dilakukan oleh Gilbert. Jadi dia nggak bodoh. Yang bodoh itu Pavel 88 dan teman-temannya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi mereka anggap, wah itu sama saja sudah menyerahkan diri. Itu sama saja kita sudah ngaku kalah. Nggak seperti itu teman-teman.
Ya itu picik sekali pemikiran yang mengatakan kalau Gilbert udah datang minta maaf dan cium tangan, itu artinya kekristenan kalah. Nggak ada seperti itu. Ini bukan masalah Kristen Islam, nggak ada. Ini masalah kedamaian di Indonesia. Jangan digiring seakan-akan, wah ini mempermalukan Kristen. Artinya kita kalah dan sebagainya. Nggak ada itu. Ini jahat sekali ya. Orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, ini jahat sekali. Jahat sekali. Ya. Terus kita lihat nih komen-komennya. Mari kita Kristen dan Katolik turun ke Mabespori, minta somat, Zuma, Unirifa, Rizik, Irene Handono, Egy Sujana, Munzir, Felix Xiao untuk ditangkap, juga menghina, menghujat, menista Kristen dan Katolik. Malu aku lihat pendeta Gilbert kayak cecungu di hadapan pendukung teroris. Abdul Somad juga harus ditangkap karena sudah menista Kristen. Giliran ada umat Kristen yang nistaan dibawa sampai jalur hukum. Giliran Islam, malah dibantuin tutupin. Ya, kalian bisa lihat nih, kamu mereka semua ya. Kadrun, Indonesia bagaimana dengan Somad yang menghina Kristen? Tapi biasa-biasa saja, luar biasa Kadrun ini. Ya. Kalian lihat nih teman-teman, ngaku semua teman-teman. Ya, para Laskar Polycardus ini ngamuk. Apalagi di ini ya, dibakar-bakar oleh channel-channel Polycardus ini. Ini jahat sekali. Bukannya mendamaikan, malah membakar-bakar. Seakan-akan ya, artinya Ustadz Somad harus juga gitu. Inilah kalau channel-channel yang hatinya busuk ini seperti ini teman-teman. Ya, busuk sekali. Cobalah kalian meniru apa yang dilakukan oleh Pendeta Mel Atok. Ini saya kasih contoh. Ini kalau Pendeta Mel Atok ya. Nih. Pendeta Mel Atok sedang live nih. Sedang live sekarang nih. Umat Kristen ampuni Ustadz Abdul Somad. Bisakah umat Islam ampuni Pastor Gilbert? Ini masih mending ya, meminta pengampunan untuk seniornya. Jadi bukan menyuruh Ustadz Abdul Somad harus ditangkap juga, harus dilaporkan juga. Nggak gitu. Masih mending ini kan. Ya, tolonglah dimaafkan. Toh juga Ustadz Abdul Somad dimaafkan. Perasaan Ustadz Abdul Somad nggak dimaafkan ya. Walaupun sebenarnya nggak dimaafkan kalau kita lihat. Karena apa? Itu komentarnya semua masih komplain. Jadi Pendeta Mel Atok salah. Mungkin maksud di sini Pendeta Mel Atok yang memaafkan. Bukan umat Kristen. Ya. Bukan umat Kristen. Ini harus direvisi kata-kata ini. Karena umat Kristen nggak pernah mengampuni Ustadz Abdul Somad. Buktinya apa? Kalian bisa baca komentar. Betul tidak? Ya. Yang komen-komen itu kan orang Kristen. Apakah mereka mengampuni Ustadz Abdul Somad? Tidak. Ya, mereka tidak mengampuni Ustadz Abdul Somad. Jadi jangan dibuat seakan-akan, oh mereka mengampuni kok. Ya, udahlah, cincai-cincai gitu kan. Nggak ada seperti itu, Pendeta Mel Atok. Anda salah. Ya, di sini Anda salah sekali. Umat Kristen nggak mengampuni. Yang ada adalah kepolisian tidak bisa memproses karena memang itu tidak ada unsur pidananya. Sedangkan Pendeta Gilbert, mari kita doakan semoga juga tidak ada unsur pidananya. Kan sesimpel itu, menstreanya. Nanti kan akan ada ahli, ahli bahasa, ahli sosial yang akan melihat dampaknya, akan melihat secara psikologisnya gimana. Tetapi dengan statement seperti ini ya minimal Pendeta Mel Atok bukan mencari remis kan begitu, daripada dia meminta ya, ini agak mending gitu, nggak cari remis gitu kan, tapi minta pengampunan. Lebih bagus minta pengampunan. Oke, kita coba dengarkan ya, ini lagi live sekarang. Ini saya sudah tandai ya, ini statement dia, kita dengarkan dulu. Tidak pernah berhenti ya. Jadi kita mau bawa damai buat negara kita ya. Saya dan saudara orang-orang Kristen sekarang kita melihat di sosial media salah satu pendeta yaitu Bapak Gilbert yang videonya dalam khotbah beliau di gereja Glow, dan itu ibadah sudah pasti khusus bagi Kristen ya, baik jemaat yang langsung maupun jemaat yang online. Tetapi karena sekarang ini zaman sosial media, jadi mau tidak mau saudara-saudara, bahwa ternyata mungkin orang lain mulai share video, potong video dan lain sebagainya, dan akhirnya timbul kegaduhan ya. Tapi sebenarnya video-video jenis begini sudah banyak ya. Bukan saja dari kalangan Kristen, tapi juga dari non-Kristen. Misalnya
video dari Ustadz Abdul Somad yang viral beberapa tahun lalu ya. Tapi sudah, saya tidak mau bahas panjang lebar itu. Yang saya maksudkan begini, bahwa orang Kristen mengampuni ya. Saya bikin video ini, live ini, teman-teman Muslim boleh masuk, kita saling mengingatkan, saling melengkapi demi bangsa kita gitu ya. Waktu istilah jin kafir disalib seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, itu jelas bahwa orang Kristen akhirnya sampai kepada ajaran Kristus, kembali kepada nats-nats yang saya angkat tadi, bahwa orang Kristen akhirnya mengampuni ya, mengampuni UAS ya, kita mesti begitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana reaksi dari teman-teman Muslim saat melihat video Pak Gilbert. Tetapi saya tadi nonton di TikTok, orang PT Muslim dari PBNU, beliau mengatakan kalau Pak Gilbert sudah minta maaf, itu tidak usah diproses. Dan itu saya pribadi, ya saya tahu bahwa figur Pak Gilbert ini ada yang dukung, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang tidak, seperti itu. Kalau saya pribadi, sahabat tetap sahabat. Ya, saya dengan Pak Gilbert bersahabat, dan saya tidak bisa melupakan sahabat di saat sahabat lagi ada dalam kesalahan, kejatuhan, kegagalan. Saya juga lihat reaksi dari saudara-saudara seiman juga beda-beda ya. Ada yang marah, ada yang serukan supaya ditangkap. Kalau saya sih berharap tidak. Kenapa? Karena Muslim atau Islam ini agama besar. Ya, kalau kita yang agama kecil saja bisa mengampuni saat UAS melakukan itu kepada kami, apalagi Islam yang agama besar. Ya, saya senang dengan beberapa orang Muslim seperti tuh Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat dia hanya sifatnya berterima kasih karena melalui ceramah atau khotbah Pak Gilbert itu orang non-Muslim jadi tahu apa itu zakat, apa itu atau ibadah, cara-cara ibadah orang Islam seperti begitu. Saya melihat sisi positif dari Ustadz Adi Hidayat. Wow, keren. Dan saya lihat banyak juga orang-orang Muslim yang menerima Pak Gilbert, memaafkan. Tapi ada saya yang begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, saya nih buat video ini sebenarnya mau tukar pikiran saja. Bagaimana kalau saudara yang mau bertanya, mungkin saudara bisa kasih tahu, saudara agama apa? Ini live persaudaraan ya, saudara-saudara. Ini live. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi dia bilang ini live persaudaraan. Dia ingin coba menggalang umat-umat Muslim yang bersuara mungkin untuk memaafkan pendeta Gilbert Lumondong. Ini hal yang bagus. Ini bentuk kesetia kawanan. Ya, artinya pendeta Mel Atok tidak mengambil momen ini untuk mencuri domba pendeta Gilbert. Karena seperti yang dia bilang, reaksi orang Kristen juga beragam. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang bilang, udah tangkap saja gitu ya. Nah, itu benaran terjadi. Banyak orang-orang Kristen yang mengambil kesempatan. Artinya apa? Pansos. Ya, pansos, ingin mencuri domba pendeta Gilbert dan sebagainya. Ini ngeri, teman-teman. Tapi yang dilakukan Mel Atok ini bentuk ketulusan dia sebagai teman. Ya, sebagai teman dia dukung dan dia coba cari orang-orang yang dari pihak Muslim yang juga mau memaafkan pendeta Gilbert. Nah, itu bagus, teman-teman. Ya, seperti ini baru namanya teman. Tetapi sekali lagi saya ingin koreksi bahwa orang Kristen tidak memaafkan pendeta Ustadz Abdul Somad ya.
Nggak semua, mungkin ada. Ya, mungkin ada seperti pendeta Mel Atok yang mungkin maafin, ataupun ada beberapa orang yang maafin ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, ya kalian bisa baca. Ya, bisa baca, dari komentar ini kan sudah membuktikan. Betul tidak? Ya, dari komentar-komentar ini kan sudah membuktikan. Nih, baca. Nih. Ya, betul tidak? Ini kan sudah menandakan bahwa banyak orang-orang yang ngamuk dengan Ustadz Abdul Somad sampai detik ini. Nggak ada bedanya sama si Somad. Khotbah suka-suka menjelekkan agama lain. Tapi harusnya kalau Somad bebas, Gilbert juga bebas. Ya. Nih, gara-gara Somad, giliran Somad menghujat orang Kristen, Somad nggak dihukum. Somad bilang salib jin kafir, kepalanya kemana sama Rizik, lahir Yesus, bidannya siapa? Apa nggak menghina itu Pak? Mohon diralat itu Pak. Betul tidak? Jadi, aduh, udahlah, kita harus fair-fairan. Ya. Harus fair-fairan kita lihat sebenarnya apa sih gitu. Betul tidak? Ya, kalau saya sih sebenarnya, ya saya memaafkan. Kalau kalian tanya pendapat saya sih ya. Kalau kalian nanya pendapat saya maafin. Karena memang ya pendeta Gilbert ini sebenarnya juga bukan Polycarpus. Ya, dia bukan Polycarpus, tidak ada kebencian. Kalau saya lihat nggak ada kebencian kepada Islam, memang mulutnya jahil. Ini karena mulutnya jahil, mungkin dia karena nggak tahu mau ngomong apa untuk memotivasi jemaat-jemaatnya agar mau memberikan perpuluhan lebih banyak lagi. Ya, mungkin tujuannya itu, supaya perpuluhan lebih banyak, cuman tiba-tiba ya salah ngomong. Jadi kalau saya mengampuni. Kalau kalian nanya ya, saya mengampuni pendeta Gilbert. Dan dari sudut pandang saya, kalau kalian nanya kepada saya, ya kepolisian juga akan mempertimbangkan itu karena dia sudah minta maaf, dia sudah jumpai para petinggi-petinggi, ya bahkan mungkin ini akan lanjut sowan. Kalau saya lihat ya, ini bentar lagi Gilbert juga akan lanjut sowan, mungkin jumpai ustadz-ustadz yang punya pengaruh. Ya, ustadz-ustadz karismatik yang punya pengaruh pasti dia akan jumpai lagi. Dan tadi dia dibilang juga sama Mel Atok ya, bagaimana reaksi dari Ustadz Adi Hidayat. Nah ini luar biasa. Dan saya sudah tampilkan videonya, silakan kalian cek ya, Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa. Memang luar biasa. Kita harus lihat dari sisi positif juga. Jadi setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Betul tidak? Dari setiap masalah ada hikmahnya. Sekarang kamu mau jadi orang yang meratapi masalah, atau kamu mau jadi pemenang? Kita lihat misalnya terjadi bencana alam. Ya, lagi terjadi bencana pun itu ada hikmahnya. Itu membuat kita makin kompak. Makin menghargai orang lain. Makin menghargai saudara kita. Kalau yang sebelumnya kita sibuk kerja, kita jadi menghargai waktu-waktu yang kita miliki. Terus ada juga yang bilang, wah kan jadi rugi bang, saya buka toko saya dihantam banjir, sekarang toko saya nggak ada lagi, saya kehilangan semua. Ini kesempatan. Di tempat bencana, pembangunan akan kencang. Bantuan akan mengalir, akan ada pembangunan besar-besaran. Anda buka toko apapun, ya bisa laku. Nggak ada masalah. Betul tidak? Saya ambil contoh tsunami Aceh. Waktu tsunami Aceh, itu banyak tiba-tiba orang-orang yang sebelumnya, ya mohon maaf, ekonomi bawah, tiba-tiba naik. Kenapa? Mereka mengambil peluang. Ya, mereka pintar melihat situasi. Jadi di saat ada masalah, disitulah akan bermunculan bintang-bintang baru. Betul tidak? Negara lagi chaos. Contoh, negara lagi konflik, lagi pusing. Akan muncul tuh orang-orang yang baru-baru yang hebat-hebat. Ya, itu udah hal yang biasa. Jadi kita harus lihat ini kacamata positif. Apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert itu melukai. Yes, itu melukai. Tapi apa hikmahnya? Dari sini kita bisa melihat bahwa yang reseh bukan Islam. Kan selama ini gitu. Ingat nggak? Sofiatul. Ya, terus Polycarpus yang lainnya. Selalu ngomong apa? Saya, ya, itu, Islam itu, kalian lihat. Masa di masjid bahasnya Kristen? Loh, kita nggak bahas Kristen. Kita bahas Nasrani. Kalau di masjid ada bahas, itu bahas Nasrani dan orang kafir. Yes. Ada ini ya, ada khotbah tentang orang-orang kafir. Itu di Quran ada. Jadi mau gimana gitu? Ya, di Quran ada Nasrani dan orang kafir. Mau gimana? Kalau kalian bahas Islam baru nggak nyambung. Memangnya di Bible ada tentang Islam? Coba saya tanya. Nggak ada kan? Kita ingat mereka tuh selalu bilang, wah Islam ini begini-begini. Tapi yang terbukti apa? Di gereja bahas Islam. Saya waktu itu pernah bertaruh dengan Polycarpus. Mereka bilang nggak ada kami di gereja bahas Islam. Ku kasih nampak. Saya kasih lihat ya saat si Bluku Suntur khotbah di gereja Amerika.
Dia bahas Islam. Ya, dia bahas Islam. Terus ngeles ya, seperti biasa, ngeles. Wah, itu kan cuman dia gitu kan. Saya kasih yang lain lagi. Ya, saya kasih waktu itu ada murtadin yang keluar dari penjara juga yang tua itu, saya lupa namanya. Ya. Saya kasih nampak, wah dia kan karena sakit hati, dia kasih kesaksian. Itulah saya bilang, ya teman-teman kita sebelah ini, kadang kita udah kasih bukti pun masih ngeles. Tapi nggak apa-apa, minimal penonton teredukasi. Minimal teman-teman Kristen yang di luar sana yang menonton ini menjadi tahu bahwa ternyata bukan Muslim yang reseh. Ya, bukan Muslim yang reseh. Kan ini nilai plusnya. Nilai plusnya orang akan melihat bahwa Islam nggak reseh toh. Yang reseh siapa gitu. Dan ini bisa dibuktikan. Contoh Sofiatul, suka kali menjelekkan dengan mengatakan kita yang reseh. Saya sudah berkata berkali-kali ya, selama belasan tahun saya menjadi Kristen, saya tidak pernah mendengar satu pendeta pun yang berkhotbah tentang siapa Muhammad dan apa itu Quran. Betul nggak teman-teman? Iya, Bu. Yang kain nama katakan, lo nggak usah pura-pura lah. Di gereja kan dikatakan Muhammad pedofil. Saya tidak pernah tahu loh Muhammad itu nikahi anak kecil sampai saya tuh terjun di dunia apologet. Betul nggak? Baru setelah saya mempelajari Islam dan Quran 5 tahun lalu secara otodidak, saya baca sendiri Quran. Ya, saya selidiki bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Saya baca sirah nabawiyah, baru saya ngerti ternyata Muhammad itu pedofilia, suka sama bocil. Bukan hanya itu, bibinya sendiri diembat, dia tidur sama bibinya, namanya Kaula binti Hakim. Dia tidur sama mayat, teman-teman. Bibinya sendiri, mayat sudah meninggal itu ditiduri sama dia. Luar biasa. Oh, bibinya mayat, terus ditidurin. Ya, enggak, waktu hidup dia tidurin juga, tapi setelah mati Kaula binti Hakim setelah juga. Iya. Katanya supaya meringankan dari siksa kubur, kata Muhammad. Aduh. Muhammad itu tidur dengan mayat, teman-teman. Menggauli mayat. Ngeri. Ya. Penyakit. Tapi kalau Anda tengok ustadz-ustadz itu kalau khotbah di masjid, saya tuh dengar sendiri pakai kuping saya yang 2 ini loh. Menjelek-jelekkan Kristen, betul? Kita tidak seperti orang Kristen. Saya kaget loh waktu itu, Bu. Puji Tuhan saya dibukakan. Saya tuh terima komplain, rumah saya tidak terlalu dekat dengan masjid. Kompleks saya tuh kompleks elit, jadi nggak dekat dengan masjid. Ketika saya dengar ada komplain dari teman-teman Kristen saya, tahu nggak rumah gue itu deket-deket toa, katanya toa ini sentor ke gue. Wah kalau khotbah Jumat, itu mengkafir-kafirkan orang Kristen. Aku pertama, oh iya, aku cuman biasa aja. Tapi ketika aku makan, pada itu aku makan, ya makan di satu kayak warung begitu. Aku lagi perjalanan keluar kota, depannya masjid. Lah pas Jumatan, lah saya kan denger, mau pakai toa disentor, betul nggak? Saya dengar pakai kuping sendiri. Loh kok mereka khotbahnya menjelek-jelekkan Kristen ya? Iya. Kita ini Allahnya 1, Kristen tuh Allahnya 3, orang kafir. Loh, saya selama di gereja belasan tahun loh nggak pernah dengar pendeta itu mengkhotbahkan Muhammad. Saya baru tahu kalau Muhammad itu anak haram, lahir 4 tahun sampai 7 tahun setelah bapaknya mati. Ketika saya tuh belajar Quran dan Islam. Nah, betul tidak? Jadi, ini jadi pelajaran lah. Ya, jadi pelajaran kita, dan kita berterima kasih dengan Pendeta Gilbert. Ya, jadi di sini nilai plusnya orang akan lihat bahwa yang reseh itu bukan Islam. Seperti yang selama ini difitnahkan kepada kita. Selama ini orang akan lihat bahwa kita ini korban. Kan gini, selama ini kita dibilang kita yang jahati mereka. Tapi terbukti dengan ada kejadian ini, kita yang dijahati. Ini baru Gilbert loh, belum sama pendeta-pendeta lain yang kita nggak lihat mereka khotbah apa. Betul tidak? Itu kalau dikumpuli semua khotbah gereja, saya yakin pasti ada juga yang seperti ini. Yang jadikan Islam bahan candaan. Cuman, ya ini yang kita sayangkan nih. Saya sekaligus juga mau menyindir ini ya, Cyber Muslim Army. Ya, yang melabeli dirinya itu Muslim Cyber lah dan sebagainya. Ini kalian kebiasaan lihat-lihat yang ada di masyarakat. Saya meminta kalau bisa, tolong dipantau juga khotbah-khotbah yang ada di gereja-gereja, yang di-live-kan ya. Jangan kalian yang ke gereja ngevideoin, itu melanggar hukum. Tapi kalau mereka live-kan, artinya mereka yang pertama sekali mentransmisikan, itu mereka yang salah. Ya, mereka yang jadi sumbernya. Nah, itu coba dipantau lah. Itu kan banyak tuh khotbah-khotbah gereja yang di-live-kan, yang ditaruh di channel-channel YouTube mereka. Ya, Pak Niko juga ada. Semua pendeta rata-rata yang besar-besar lumayan ada. Coba dipantau khotbah-khotbah mereka. Termasuk Melatok, kan dia khotbah juga, di-live-kan. Tapi Melatok saya sering pantau, jadi nggak usah lah. Kalian pantau yang lain. Kalau Melatok sudah saya pantau soalnya. Ya, tolong dipantau yang lain juga gitu. Jadi, kita lihat ini bahwa Islam ini korban. Itu udah fix. Islam yang jadi korban, ya. Tapi nggak apa-apa. Dari sini orang belajar. Ya, orang belajar bahwa ternyata Islam itu agama yang selalu dinistakan. Bukan dia yang cari gara-gara, tapi dia yang diserang duluan. Terus orang akan belajar tentang zakat. Kenapa zakat itu
diberikan kepada fakir miskin. Kenapa di Kristen malah diberikan kepada gereja, memperkaya pendeta dan sebagainya? Ini kenapa beda? Kenapa bukan gereja itu salurkan kepada fakir miskin? Akan ada jemaat-jemaat yang berpikir. Jemaat akan melihat umat muslim ibadah 5 kali sehari, kok sanggup? Sedangkan mereka udah seminggu sekali, kadang-kadang malas-malasan, kadang-kadang telat. Ada orang Kristen yang akan mulai berpikir gitu. Ya, kita seminggu sekali, ibadahnya juga nggak susah. Cuman duduk, kan gitu. Seperti dibilang, cuman duduk. Berdiri, nyanyi-nyanyi. Tapi kenapa kita malas? Kok beda sama Islam? 5 kali, subuh-subuh udah bangun, rajin. Ya, rajin. Kok bisa gitu? Pasti akan ada orang berpikir, nampaknya ini memang dari Tuhan. Karena Allah yang berikan kita kekuatan, Allah yang bangunkan kita. Saya ambil contoh ya, saya setiap jam 5, ya, 5 kurang tuh udah bangun gitu. 5 kurang saya udah bangun. Kenapa? Sholat subuh. Sekarang di Jakarta 4:30. Kan begitu. Jadi, Allah yang bangunkan kita memang. Ya. Padahal mau saya tidur jam 2 pun, jam 3 tidur pun tetap bangun. Karena memang ada orang bilang tuh alarm tubuh gitu. Alarm tubuh, bangun, ya udah sholat, selesai, tidur lagi. Jadi, ya, dari sini kita akan belajar banyak. Ya, kita ambil sisi positifnya, jangan lihat negatifnya. Ya, benar dibilang, jangan semua itu dinilai dari negatif, teman-teman. Ya, jangan. Ya, semoga ini bisa ada hikmahnya. Ya, dan kita akan melihat perbedaan nanti. Akan lihat ada 2 kubu di pihak sebelah yang akan meminta pendeta Gilbert dimaafkan, sama kubu satu lagi yang akan sibuk cari remis dengan meminta Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Kainama atau siapapun untuk ditangkap. Akan ada 2 kubu. Dari situ kita akan lihat bahwa ternyata benih-benih kebencian, spirit ya, roh kebencian itu ada. Roh pendendam itu ada di dalam tubuh mereka. Dan itu akan jadi cerminan buat teman-teman Kristen yang awam juga untuk melihat. Kok bisa gitu ya, ada pendeta yang mendukung Gilbert untuk ditangkap. Kenapa gitu? Kenapa nggak ada hati memaafkan? Bukankah pendeta ini selalu ngomong kasih, tapi nanti dia akan khotbah ataupun dia buat konten, itu si Gilbert wajib ditangkap dan sebagainya. Apa itu? Saya sedih juga sih lihat, ada beberapa orang kayak gitu. Ada beberapa pendeta saya lihat sudah mulai menyerukan, itu tangkap aja Gilbert itu kan. Bahkan Polikarpus paling banyak tuh. Wandonat udah buat konten tuh. Itu si kursi emas tuh memang gini, dibilang tukang makan duit lah, mafia perpuluhan lah. Mereka ngambil kesempatan. Tapi mereka nggak bisa maafkan. Mereka khotbah ke orang, suruh memaafkan, tapi mereka sendiri nggak bisa praktekkan. Banyak orang seperti itu. Jago teori. Di zaman sekarang tuh banyak sekali orang jago teori, tapi prakteknya nol. Semoga ini jadi pelajaran. Di situ poinnya. Ini harus jadi pelajaran buat kita semua untuk menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, saya menjawab pendeta Melato kalau dia nonton, dan biasanya dia nonton. Dia termasuk yang sering nonton saya. Dia tahu tentang Adi Hidayat pun dari nonton saya. Ya, seharusnya. Jadi, dia nonton ini, dan saya ingin katakan bahwa umat Kristen tidak mengampuni. Ya, umat Kristen tidak mengampuni, sebagian umat Kristen mengampuni boleh. Anda bikin ya, ada orang Kristen atau ada umat Kristen mengampuni. Bisakah sebagian umat Islam mengampuni? Tapi kalau semua juga nggak apa-apa. Anda mau tulis nggak apa-apa. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Anda lihat di sana, ada tidak jenis orang begini? Banyak, bahkan yang beragama Kristen. Bahkan saya pernah dengar statement yang dikeluarkan oleh pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia, banyak yang sudah beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Bahkan saya, ini buat yang orang Indonesia loh ya, ini saya ngomong, ini pendapat pribadi saya ya. Saya lihat kayak LGBT aja ya, di beberapa negara barat itu kan sudah legal, kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis, dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini, saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan
Kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Dan mungkin saya pendeta pertama yang masuk penjara. Karena ketika Okto dan Nadus minta dinikahkan, saya tidak menikah, saya tidak menikahkan. Saya minta security bawa hammer 5 kilo, tahu palu 5 kilo, saya hantam di ubun-ubun sampai hancur semua ini. Saya hantam di kepala tuh. Ya bapak-bapak tahu ya istilah NTT toki. Saya bala, pasti saya hantam. Begitu. Jadi banyak banget bapak-bapak buat penanya. Sorry, saya kalau jawab sesuatu memang sampai detail-detail kayak gini ya. Jadi kelihatannya 1 jam gak cukup. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta ampun. Maka orang-orang seperti ini, seperti yang saya bilang, Tuhan tidak pernah kenal dia. Tapi itu urusan Tuhan loh ya. Saya bertolak dari data tadi. Jadi kalaupun ada orang begini ya, kalau kelihatan suruh bertobat dia tidak mau bertobat, ketahuan memang dia itu orang-orang yang ditetapkan mirip seperti Yudas 1 ayat 4. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Angilo,
Gilo lo, gilo. Jadi gilo, terus tadi gilo lah. Gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau